2005 beserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan jurusan Teknologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review mengenai mata pelatihan Manajemen Aparatur Sipil Negara atau Manajemen ASN yang telah dipaparkan oleh Pak Abdi. Nah, manajemen ASN ini secara umum di dalam pelatihan ini akan membahas tentang konsep dan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara dan bagaimanakah kebijakan tersebut diimplementasikan di dalam instansi pemerintah. Dan termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen ASN tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, di dalam manajemen ASN ini secara umum ini akan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan, kemudian peran, lalu hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Nah, kemudian juga akan menjelaskan tentang konsep merit di dalam pengelolaan ASN. Yang terakhir adalah mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Nah, untuk kedudukan ASN sendiri ini seperti diketahui ASN itu adalah sebagai Human Resource Management yang menganggap ASN itu adalah sumber daya manusia dan juga sebagai aset negara yang harus dikelola, kemudian juga dihargai, lalu dikembangkan dengan baik. Nah, di dalam kedudukan ASN ini juga ada open career system, di mana di dalamnya ini mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam hal promosi dan pengisian jabatan. Nah, saat ini telah dijalankan, biasanya ada lelang jabatan apabila ada jabatan tinggi yang kosong. Nah, kemudian ASN ini merupakan sebuah profesi yang harus memiliki standar pelayanan profesi, kemudian memiliki nilai dasar, lalu ada kode etik dan kode perilaku profesi di dalamnya, lalu juga ada pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai profesi tersebut. Nah, ASN ini di dalam manajemen itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut dengan PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, pegawai ASN ini sendiri berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Nah, kedudukan ASN ini juga tidak hanya berada di pusat, namun juga berada di daerah dan berada di luar negeri. Nah, kemudian untuk menjelaskan fungsi ASN itu seperti apa, seperti diketahui fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi ASN dalam menjalankan kebijakan sebagai menjalankan kebijakan ini yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh PPK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk itu di dalam hal sebagai pelaksana kebijakan, ASN ini harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Dan hal ini juga mengharuskan ASN untuk mengutamakan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, pelayanan publik ini sendiri merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Nah, ASN sebagai penyelenggara pelayanan ini juga
dituntut untuk profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dalam artian tidak membedakan kepada siapa pelayanan tersebut diberikan selama itu untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga adalah fungsi ASN sebagai mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam mempererat persatuan dan kesatuan negara NKRI, ini ASN dituntut dan senantiasa harus patuh pada Pancasila, kemudian kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga kepada negara dan kepada pemerintah. Nah, ASN ini juga wajib untuk menjunjung tinggi martabat ASN sendiri, serta harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, kemudian di atas kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Nah, kemudian di dalam manajemen ASN, manajemen pegawai negeri sipil itu adalah merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan PNS yang profesional, kemudian yang memiliki nilai dasar, lalu memiliki etika, lalu juga profesi, lalu bebas dari intervensi politik, bebas dari kepentingan politik manapun, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ASN sendiri, aparatur sipil negara yang biasa disebut sebagai ASN, ini adalah merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerjanya di bawah instansi pemerintah. Nah, di dalam manajemen ASN itu ada konsep yang dikenal, yaitu adalah konsep sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Nah, apa sih sistem merit itu? Nah, sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kemudian pada kompetensi, dan pada kinerja secara adil dan wajar, ini tanpa membedakan latar belakang politiknya, kemudian sukunya, warna kulit, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, hingga kepada kondisi fisiknya, kondisi kecacatannya. Nah, kemudian di dalam konsep merit itu juga disebutkan dalam pasal 55 tentang manajemen ASN, ini menyebutkan bahwa manajemen PNS itu meliputi banyak hal, yaitu pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu juga di dalamnya ada pengadaan, lalu pangkat dan jabatan, lalu di dalamnya juga ada pengembangan karir, kemudian ada pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga kepada jaminan pensiun dan hari tua. Nah, kemudian di dalam pasal 93 tentang manajemen PPPK juga ini menetapkan bahwa di dalamnya itu ada penetapan kebutuhan, lalu ada pengadaan juga, lalu ada penilaian kinerja, kemudian ada penggajian dan tunjangan, lalu ada perlindungan di dalamnya. Nah, di dalam konsep manajemen pengelolaan ASN sendiri ini kita telah mengetahui bahwa dalam hal pengelolaan dan dalam hal manajemen ASN di Indonesia ini telah diatur oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Nah, sejauh ini yang saya ketahui tentang undang-undang yang mengatur tentang ASN itu ada antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lalu ada PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Lalu ada PP nomor 11 tahun 2017. Nah, ini tentang manajemen pegawai negeri sipil. Lalu juga ada PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Lalu ada PP nomor
17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah di nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, apabila diimplementasikan manajemen ASN ini ke dalam instansi atau unit kerja, nah selama menjadi CPNS ini telah diterapkan antara lain itu adalah dalam hal cuti. Nah, bagi CPNS sendiri di instansi dilaksanakan misalnya dengan memberikan cuti sakit, lalu memberikan cuti melahirkan, lalu juga memberikan cuti karena alasan penting dan menerapkan cuti bersama sesuai yang diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian di dalam hal cuti tahunan guru dan dosen, jika sebelumnya di dalam PP nomor 11 tahun 2017 ini disebutkan bahwa guru dan dosen tidak mendapatkan cuti tahunan, maka di PP perubahan di nomor 17 tahun 2020 ini telah diubah menjadi guru dan dosen ini mendapatkan hak yang sama seperti PNS lainnya dalam hal mendapatkan cuti tahunan. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu di tahun 2020 ini sangat terasa sekali mengenai manajemen ASN, apalagi di Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi karena COVID-19 yang akhirnya memaksa agar hampir semua layanan pemerintahan maupun perusahaan itu menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home. Nah, di lingkungan instansi pemerintah sendiri, peraturan WFH ini dilakukan mengacu kepada surat edaran dari Kemenpan RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Nah, penerapan WFH ini juga dilakukan sebagai bentuk preventif terhadap risiko penularan COVID di lingkungan tempat kerja dan juga sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan keselamatan bagi para pekerja. Ini juga diatur dalam Undang-Undang RI di nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Para buruh atau pekerja ini memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Nah, sebagai dosen di dalam masa pandemi seperti ini, dosen pun diwajibkan untuk memberikan perkuliahan secara online dengan tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa. Nah, mungkin itu saja review yang dapat saya berikan tentang mata pelatihan manajemen ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.